Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Cao Cum berkata, Jenderal, kota Chinling sebagian besar dikendalikan oleh keluarga bangsawan. Dan karena berbatasan dengan Hunan Barat, tidak sedikit keluarga bangsawan memiliki penyihir hebat dari Miao Qiang. Kenapa kita datang ke sini? Ada yang Anda cari? Saya ingat Ketua Huang ada di tempat ini. Apakah Anda membutuhkan bantuannya untuk menemukan apa yang Anda cari? Kita lihat nih, ada yang lagi ribut. Nih gue liat ceweknya namanya Chiang Lai. Chiang Lai nih, yang rambutnya nih pink ya nih. Agak pink ya? Ya dialah. Chiang Lai berkata nih, Chen Chiahua, berapa kali aku harus memberitahumu sampai akhirnya kau mengerti? Orang yang kusukai bukan dirimu. Aku gak akan pernah menikah denganmu. Oke, berarti gua asumsikan yang rambut pirang ini namanya adalah Chen Chiahua. Chen Chiahua merespon nih, siapa lagi yang bisa kamu cintai jika kamu tidak mencintaiku? Hah? Siapa lagi? Tentang siapa yang kucintai, apa pentingnya bagimu? Terus ngeliat mereka berdua, Pei Chen kayak diem tuh. Sepertinya aku gak asing dengan wajah ini. Cao Cum berkata, Jenderal, gadis ini mirip dengan Anda. Dalam hati Pei Chen, mungkinkah dia dari sisi ibuku, keluargaku, atau siapa? Si Chou berkata, Lai, pernikahan antara kamu dan aku telah ditentukan oleh orang tua kita. Bahkan kalau kau memiliki seseorang yang kau suka, pada akhirnya tetap aku yang akan kau nikahi. Kau gak bisa pergi dariku. Kau, lepaskan tanganmu dariku. Tinggalkan aku sendiri. Terus itu abis kelepas ditangkap tuh sama si Pei Chen ya kayaknya ya. Awas, hati-hati kau. Hah, kamu? Bajingan, jauhkan tangan kotormu dari Lai. Chiang Lai berkata, Chen Chiahua, bukankah sudah ku bilang urusan dengan Chiang Lai akan aku tangani sendiri. Hah? Kenapa begini? Loh, terus Chiang Lai siapa? Kan tadi Chiang Lai ini. Ya udah lanjutlah. Chen Chiahua, bukankah sudah aku bilang urusan dengan siapa nggak tahu akan aku tangani sendiri. Jika aku mengatakan aku tidak ingin menikah denganmu, kau harusnya mengerti kau nggak pantas bagiku. Hah? Aku nggak pantas bagimu? Apakah bagimu dia lebih pantas? Kulit putih, wajah menyedihkan, dan juga dia adalah orang tanpa latar belakang. Bahkan jika dia berjuang sampai mati, dia nggak bisa dibandingkan dengan keluarga kami. Dia hanya sampah di mataku. Dia sangat sempurna untukku, pasangan terbaik. Kami sangat serasi. Bagiku, nggak ada seorang pun di dunia ini yang lebih berharga daripada dia. Penco bertanya, sebenarnya siapa kamu? Dalam hati Chiang Lai, sebenarnya kau adalah orang yang selama ini ku cari. Kakak, Lai, aku harap kau tidak menyesali keputusan yang kau buat hari ini. Sial, lihat aja. Aku pasti tidak akan membiarkanmu keluar dari kota Chinling hidup-hidup. Pei Chen berkata, aku gak takut sama sekali. Chiang Lai menambahkan, gak perlu pikirkan dia. Kakak, kau ikut aku dulu. Ini bukan tempat yang pas buat ngobrol. Aku akan membawamu ke suatu tempat terlebih dahulu, dan akan aku katakan semuanya. Terus Cao Cum menghampirinya nih. Jenderal, Huang Lao baru aja menelpon saya dan meminta Anda untuk membantunya.
dia menggali dan menemukan peti mati perunggu aneh di pangkalan. Pei Chen pun pergi nih ke desa Boji di Hunan Barat. Nah, Pei Chen naik mobil dan turun nih. Ada yang datang menghampiri Pei Chen, ada 1 orang dan juga 2 penjaga mungkin. Nah, orang yang depan yang jaga nih, yang bukan yang jaga sih, yang baru datang menghampiri Pei Chen yang depan, dia berkata, "Jenderal, ternyata Anda udah sampai. Tetua Huang, bisakah Anda dapat memberitahu saya lebih banyak tentang insiden itu?" Oke, berarti orang ini adalah Tetua Huang ya. Yang ini. Nah, ini yang tengah nih. Dia menjelaskan nih. Intinya, pasukanku mengalami kecelakaan saat menggali benteng dan menemukan peti mati perunggu itu. Peti mati perunggu itu sangatlah aneh. Gak ada rumput yang tumbuh di radius sekitar 100 meter. Beberapa orang mencoba mendekati dan terdengar suara aneh. Saya sangat takut dengan kutukan. Saat saya ingin menghubungi seorang ahli, Cao Chun memberitahu saya bahwa ada Anda di sini. Tuan Chang, saya ingat Anda memiliki pengalaman membunuh vampir di Yanzhou. Jadi saya menghubungi Anda. Pei Chen berkata, "Baiklah, pertama antar saya ke sana. Tolong tunjukkan jalannya." Tapi si Xiang Lai nggak berani tuh. "Kak, aku ikut." Oh, kirain takut. Pei Chen berkata, "Jangan, ini menakutkan. Nanti kau menangis." Xiang Lai merespon, "Aku pemberani dan tidak akan menangis." "Ya udah, ayo pergi." Dan mereka pun masuk. Dalam orang ini berkata, "Pak Tua Huang, akhirnya kau kembali. Siapa orang-orang ini?" Perkenalkan, ini adalah Tuan Chang, Master Feng Shui yang saya temui di kota Qinling. Kali ini dia datang untuk membantu masalah kita dengan peti mati perunggu." Tuan Chang, "Pak Tua Huang, bukankah sudah ku bilang, biarkan urusan Miao Chang kami selesaikan sendiri. Kalau kau memanggil orang dari luar, bukankah itu tidak berguna? Dan dia terlihat seumuran denganku. Bagaimana bisa dia menjadi Master Feng Shui? Apa Anda yakin kalau dia bukan pembohong?" Tetua Huang berkata, "Jangan kasar. Tuan Chang adalah master dari sekte dalam. Bagaimana Anda bisa mengatakan seperti itu?" Chang, Master Chiang, Tong, Yang Wuci, tolong maafkan saya." "Pak Tua Huang, situasi kami di Shaanxi sangatlah aneh. Aku yakin ini tidak akan bisa diatasi oleh seorang di sekte dalam, terutama peti mati perunggu. Mungkin adalah Raja Kematian. Kita masih harus mengundang penyihir dari keluarga Miao untuk datang." Dalam hati Pei Chen, aura hitam ini, apakah dia bangkit dengan menghisap jiwa? Terus kita melihat nih, ada seorang nenek-nenek bersama seorang gadis atau perempuan lah. Nenek pelan-pelan, terus neneknya jalan kan. Nah, orang yang tadi nih, dia berkata, Nenek Apu, Anda sudah datang. Pak Tua Huang, izinkan aku memperkenalkan padamu. Ini adalah Nenek Apu, penyihir besar dari keluarga She di Shaanxi. Dia berjanji untuk membantu kami memeriksa peti mati perunggu." Berhenti bicara omong kosong dan biarkan orang tua ini melihat peti mati perunggu itu. Baik, Nenek Apu, silahkan, mari ikuti saya." Nah, terus mereka jalan tuh. Kayaknya mau ditunjukin jalan sama si Tetua Huang. Kita lihat nih, cewek yang ini dia ngeliat ke arah Pei Chen. Terus tiba-tiba dia kayak kesandung jatuh gitu. Nah, di saat yang bersamaan itu tangannya kan ke Pei Chen tuh deket tuh. Nah, pas udah deket tangannya, si cewek naruh sesuatu tuh di tangan Pei Chen tuh. Gue nggak tahu Pei Chen sadar atau enggak, tapi intinya pas mau jatuh nih, Pei Chen menghindarinya. Si cewek berkata, "Kenapa kau tidak peka? Lian Xiangxiu. Namanya kah? Gue nggak tahu deh. Ini ada tulisan Lian Xiangxiu. Aku hampir jatuh. Gue gak tahu itu namanya apa bukan ya. Siapa kamu? Jangan pedulikan siapa aku. Yang penting kau sangat..." Si nenek berkata, "Ahyun, kemarilah." Itu yang ngomong Ahyun tuh neneknya. Berarti gue anggap si cewek namanya Ahyun ya. Ahyun berkata, "Pria tampan, mari kita berbincang setelah masalah ini selesai." Tetua Huang berkata, "Tuan Chiang, Yanfu gak buruk kan?" Pei Chen merespon, "Yaudah, ayo lanjutkan." Dan mereka pun pergi nih ke tempat peti perunggu tadi tuh. Ini adalah melihat petinya. Dalam hati Pei Chen, ini segel naga tidur. Pei Chen berkata, "Segel naga tidur biasa digunakan untuk menekan kekuatan yang amat besar. Dan besar kemungkinannya itu Raja Mayat. Mantra segel rusak dan Raja Mayat berusaha menghancurkan segelnya. Malam ini adalah malam bulan purnama. Di bulan ke-15. Emang bulan ke-15 emang ada? Ya udahlah ya, lanjut. Dan Raja Mayat akan bangkit dari sana. Bahkan jika ahli seni bela diri datang, dia tidak akan mampu menahannya." Si Penatua Huang berkata, "Tuan Chang, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Terus yang ini nih, yang pakai topi nih, rambutnya agak coklat nih, dia berkata, "Apa Tuan Chang yang terhormat ini takut dengan Raja Mayat? Bahkan sekarang dia diam 1000 bahasa. Cao." Oke, namanya Cao ya. "Cao, kalau kau masih berani berkata kasar kepada Tuan Chang, kembalilah sana. Mari kita kembali dulu. Aku takut ini akan berantakan." Nah, mereka pun kembali nih ke dalam tenda. Si nenek berkata, "Kau harus tahu apa yang terjadi sekarang. Yang ada dalam peti mati adalah Raja Mayat. Saat bulan purnama, Raja Kematian akan bangkit. Tapi jangan khawatir, wanita tua ini adalah penyihir hebat. Dengan persiapan yang matang, kita masih bisa menghadapi Raja Mayat. Namun,
ada syarat jika aku harus melawan Raja Mayat. Aku membutuhkan militer untuk beberapa kondisi. Penatua Huang bertanya, apa syaratnya? Si nenek menjawab, aku ingin kau membantuku memenangkan posisi Raja Penyihir di pertemuan Dewa Gunung 3 tahun kami di Miaoqiang bulan depan. Dan beberapa unit penjaga di kuil gunung untuk beberapa waktu. Maaf, Nenek Apu, militer kami memiliki peraturan yang tidak bisa ikut terlibat dengan perselisihan pribadi antara Anda. Antara Anda, Mao, dan Xinjiang. Saya tidak bisa menyetujui persyaratan Anda. Sekali Raja Mayat bangkit, pasti akan menjadi malapetaka. Kecuali olehku, aku takut Master Seni Bela Diri pun tidak akan mampu mencegahnya ketika dia bangkit. Apa bisa kau mengambil tanggung jawab ini? Tetua Huang bertanya nih. Bagaimana ini Tuan Chiang? Pei Chen menjawab, mari kita tunggu sampai nanti malam untuk melihatnya. Anda nggak perlu khawatir. Selama ada saya, nggak peduli apakah itu Raja Mayat atau yang lain. Dia tidak akan bisa lepas dari tanganku. Si nenek membalas nih. Sungguh anak muda yang nggak tahu malu. Kau harus tahu bahwa benar-benar ada Raja Mayat di peti mati itu. Jangan sia-siakan hidupmu hanya karena ambisimu. Pei Chen membalas, jika sesuatu dalam peti mati nggak bisa diatasi olehku, maka kau hanya akan mati. Kau, hei, apa yang kau katakan? Beraninya kau bicara kepada penyihir seperti itu? Itu si Cao yang ngomong ya. Cepat berlutut dan minta maaf kepada Nenek Apu. Kita lihat tuh, si Cao tuh langsung dihajar tuh, dipukul ya? Iya, dipukul sama si Cao Chun harusnya ya. Gimana? Siapa kau berani berbicara dengan jenderal seperti ini? Si nenek berkata, bagus, nampaknya militermu benar-benar kuat. Aku gak peduli tentang ini. Aku harap malam ini kau tidak terbantai oleh Raja Mayat. Ahyun, ayo pergi, pria tampan. Sampai jumpa lagi. Terus akhirnya mereka pun pergi dari sana. Dalam hati Pei Chen, apa ini? Sepertinya ada yang aneh. Seseorang berkata, Tuan Chiang, apa yang akan kita lakukan? Pei Chen menjawab nih, malam ini kirim penjaga ke sumur kering. Jika ada sesuatu yang aneh, segera laporkan padaku. Aku akan menyiapkan sesuatu terlebih dahulu malam ini. Siap, laksanakan. Terus ini nenek di kayak tengah hutan gitu sama si Ahyun. Nenek berkata, Yun-er, apakah kau sudah melakukan semuanya untuk orang itu? Iya nenek, Yun-er tertarik padanya dan ingin menjadikannya orang Yun-er. Mungkin yang tadi ya, yang benda yang dikasih taruh tangannya si Pei Chen tuh loh. Nenek membalas, kau gegabah, apa gunanya memberikan padanya? Mungkin malam ini dia akan mati. Ahyun merespon, aku juga ingin membantu nenek. Jika aku bisa mendapatkan anak itu, bahkan jika aku milik Shiyun, maka Huang, penatua Huang maksudnya, akan sangat kagum. Mungkin dia bisa membantu kita. Nenek bertanya, apa yang kau berikan padanya? Tentu saja, itu ulat cinta. Waduh, ulat cinta. Aku sudah mengaktifkan ulat cinta itu dalam dirinya. Jika dia gak ingin mati, dia harus menikah denganku. Jangan khawatir nek, malam ini aku akan pergi menemuinya. Dia sepenuhnya akan menjadi milikku. Kita lihat nih, udah mulai malam, Pei Chen lagi berkultivasi. Terus disamperin tuh tiba-tiba sama si Ahyun. Pria tampan, malam ini saat bulan purnama, Raja Mayat akan lahir. Tapi jangan khawatir, nenekku adalah penyihir yang hebat. Kau benar-benar memberikannya padaku. Dalam hati Pei Chen, sial, ketika kau menyentuhnya, sentuhan itu bukan ilusi. Wanita ini, apakah pikiranmu masih jernih dan cerah? Apakah kau tidak terdampak oleh itu? Kau emang benar-benar pantas menjadi pria yang kucintai. Malam ini terlalu singkat, jangan disia-siakan. Datanglah dan mari kita nikmati bersama. Pei Chen berkata, karena kau wanita, aku beri kesempatan padamu untuk segera menyingkir dan menjauh dari tubuhku. Si cewek merespon nih, bagaimana kalau aku bilang gak mau? Apa yang ingin kau lakukan padaku? Apakah kau akan melakukan itu dengan sangat kasar? Atau mencoba untuk menghajarku? Pei Chen membalas, apa kau pikir aku gak akan menyerang wanita? Kita lihat tuh, ditekan tuh, didorong lah. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan menghajar wanita? Hei, jangan terlalu kasar. Terus tiba-tiba, enggak, itu gak baik. Tuan Chiang, rantai peti mati perunggu sudah putus. Tutupnya juga terlepas. Hah? Tuan Chiang? Maaf Tuan Chiang, saya nggak tahu jika Tuan sedang ada urusan. Permisi, maafkan saya. Terus Pei Chen langsung siap-siap tuh. Ayo, mari kita ke sana. Baik Tuan. Kita melihat nih, ada mayat seorang wanita ya di dalam di dalam peti matinya. Ya tuh, wanita berjubah merah. Si nenek berkata, jangan bergerak. Semua pasukan mundur, jangan ganggu Raja Mayat. Seseorang bertanya, tahu apa yang terjadi? Si nenek menjawab, itu nggak penting. Untuk sekarang tidak tanda-tanda Raja Mayat akan tidak ada mungkin ya. Tidak ada tanda-tanda Raja Mayat akan membuka segel. Ketika aku memperkuat segel, aku bisa menyegelnya dengan segel 180. Terus akhirnya kita lihat tuh, rantainya mulai putus. Dan si Raja Mayat langsung bangun tuh. Langsung, nggak bangun sih, cuma dia bangkit lah gitu. Hah, gawat, pergilah kalian semua.
si nenek langsung menyerang ke arah Raja Mayat. Tapi serangannya sama sekali nggak berdampak. Ini bukanlah Raja Mayat yang telah disegel selama 1000 tahun. Ini adalah iblis wanita. Kita lihat tuh, si iblis langsung maju akan menyerang. Dia kemari, kalian semua cepat mundur, cepat kembali. Kita lihat tuh, Pei Chen mencoba untuk menahannya tuh. Anak itu gila, wanita itu. Jangan lari. Ketika Master Beadir datang, dia hanya akan jadi tulang belulang. Cepatlah mundur. Kita lihat tuh, Pei Chen berhasil tuh menahannya. Ini gak masuk akal. Bagaimana bisa? Enyah dan mati kau. Kita lihat tuh, Pei Chen menyerang ke arah si iblis tuh. Dan ada biru-biru. Dan si iblis langsung terhempas kah? Entah nih, ini gak kelihatan nih. Dari panelnya nggak kelihatan, tapi sepertinya harusnya menghilang ya. Dan di panel selanjutnya, di foto selanjutnya, ini kayak ada kabut-kabut putih dan sudah tidak ada lagi tuh iblis wanitanya. Sudah berakhir, ini udah berakhir. Tapi nggak lama setelah itu, Pei Chen menyadari sesuatu tuh, dan ternyata si iblis masih belum mati, masih ada tuh. Iblis, trik apa yang kau lakukan? Terus iblisnya mulai menghilang tuh, mau coba kabur. Tapi tiba-tiba tangan dari si Pei Chen nyala tuh, terlambat. Halilintar. Dan si iblis lihat tuh, kabur tuh, dia kabur. Dan dalam sekejap, si iblis pun langsung hilang tuh, langsung cabut. Jangan. Melarikan diri. Lalu Penatua Huang maju tuh. Tuan Chiang, apakah Anda baik-baik aja? Pei Chen menjawab, aku baik-baik aja. Hanya saja, sangat disayangkan aku nggak bisa membunuh iblis itu. Penatua Huang bertanya, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Melihat dari arah hantu wanita itu, dia kabur ke pedalaman wilayah Miao. Dan keempat orang itu takut mereka akan menderita. Pei Chen merespon, jangan khawatir. Meskipun aku tidak membunuhnya, aku telah menyerang organ dalamnya. Saat ini, dia tidak akan membuat kekacauan. Ketika aku ada waktu untuk pergi ke Miao Chiang, dia sepenuhnya akan binasa. Si nenek berkata, Tuan Chiang dan Tuan Huang, wanita tua ini memiliki mata tetapi tidak memiliki pengetahuan tentang Gunung Tai. Dia tersinggung. Saya tidak ingin membuat dia khawatir. Pei Chen berkata nih, aku gak peduli tentang itu. Bukankah kau harus menyelesaikan masalah denganku? Mendengar itu, si Penatua Huang bingung. Apa? Tuan Chiang, apa yang nona itu lakukan padamu? Si nenek berkata, bukan hal yang mustahil untuk menyelesaikannya. Tapi Tuan Chiang, Anda adalah satu-satunya cinta untuk keluarga kami. Nggak ada obat penawar untuk ulat cinta. Jika Anda ingin menghilangkannya, Anda hanya bisa kita berdua menikah. Tetapi efek pada Tuan Chiang belum bekerja. Jadi Anda masih aman. Bagaimana bisa? Tidak ada obat penawar. Cara kerja ulat cinta adalah menanamkan esensi ke dalam darah target. Dan penawarnya adalah orang itu sendiri. Menggabungkan ulat cinta jantan pada Tuan Chiang dengan cucu perempuanku. Efek dari ulat cinta secara alami akan teratasi. Pei Chen berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah nggak ada cara lain untuk menyelesaikannya? Neneknya menjawab, ada juga 2 jenis. Pertama adalah menggunakan jarum ke-12 di antara 13 jarum Kuimen untuk menarik jarum jiwa. Xiang Yin digunakan untuk mengoleskan jarum pada obat yang memiliki jarum. Dan jenis kedua adalah membunuh inangnya. Tapi saya pikir pasukan Anda tidak akan melakukan ini. Lalu tiba-tiba, Jenderal, Anda mendapat telepon. Ini dari Nona Chiang Chai. Nona Chiang, apa yang terjadi padamu? Kakak, bantu aku. Apa yang terjadi? Chiang Chai berkata nih, aku nggak tahu. Tadi Chen Jiahua datang padaku dan mengatakan bahwa ada sesuatu untuk dibicarakan kepadaku. Tapi aku menolak. Dia menanamkan sesuatu padaku. Saat itu nggak ada yang terjadi. Dan sekarang aku tiba-tiba menjadi panas. Rasanya seperti dia membiusku. Kakak, selamatkan aku. Pei Chen berkata, Cao Chun, sekarang panggil tentara bayangan untuk menangkap Chen Jiahua. Tangkap dia, hidup ataupun mati. Siap, Nenek Apu. Aku pinjam Shuyun sebentar. Hei, terus dibawa tuh si siapa? Si Shuyun ya. Ya itulah, cewek lah. Chiang Chai, kita lihat nih, Chiang Chai terkapar di ranjang. Dia gemetaran. Bagaimana ini terjadi? Hei, apa kau baik-baik aja? Chiang Chai berkata, kakak, ternyata kau sudah datang. Dari yang aku lihat, sepertinya seseorang jatuh cinta padanya dan telah menanamkan ulat cinta betina pada dirinya. Setelah ulat cinta diaktifkan, jika dia nggak kawin tepat waktu, tubuh yang ditempatinya akan digerogoti. Dan jika ulat cinta tidak segera dikeluarkan, dia bisa aja mati. Kakak, aku belum ingin mati. Aku belum bisa berkata jujur padamu. Jika aku sebenarnya adalah adik kandungmu. Aku sangat senang kau memanggilku adik. Panggil aku lagi, Kak. Sekarang aku belum bisa membawamu kembali untuk bertemu keluarga Chiang kita. Aku nggak ingin mati. Aku nggak boleh mati. Apa yang kau baru aja katakan? Apa kau mengenalku? Kau adik kandungku? Apa? Keluarga Chiang? Beritahu aku yang jelas. Ah Yum berkata, Tuan Chiang, tenang.
Dia sekarang di bawah pengaruh ulat cinta dan hampir tidak sadar kalau kau ingin dia selamat, kau masih harus mencari cara untuk menyelamatkan hidupnya terlebih dahulu. Pece merespon, iya, aku akan menyelamatkan dia terlebih dahulu. Terus tiba-tiba, jebrak, ada yang membuka pintu. Jenderal Chen, Jawa telah melarikan diri. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. 再见